sebenarnya Mas Andi dah yang coba buat. Kalau pertanyaannya Selios bisa membersamai apa? Nah, sedikit bisa Andi jawab. Oke, Mas Sofyan dulu tadi ya. Jadi ini konsep yang makanya ya, kalau di negara lain itu bukan hanya sebagai mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi dia menyelamatkan ekonomi saat krisis. Nah, Danantara ini mau kemana? Ya, Danantara ini mau menjadi shock absorber, penahan terhadap guncangan, ketahanan energi, ketahanan pangan masuk pada situ, gitu ya. Atau Danantara ini too big to be fail. Nah ini saya mau ngobrolin sedikit. Contoh nih ya, di Norwegia itu ada yang namanya Norway Oil Fund. Ini sovereign wealth fund. Jadi begitu kena krisis Eropa tahun 2013, ini duitnya dipinjam buat stimulus ekonomi yang ada di Norwegia. Kenapa? Karena begitu harga minyaknya kurang begitu oke, negara lagi butuh uang, ini bisa diminta nih sedikit, minta dikit dong buat stabilisasi ekonomi Norwegia. Jadi beruntungnya Norwegia dibandingkan negara Eropa bagian selatan karena dia punya Norway Oil Fund. Nah ini sebenarnya pengennya gitu juga. Jadi kalau negara sekarang nggak dapat dividen BUMN di setor ke Danantara, begitu Indonesia lagi gelap, nah boleh dong bagi sedikit keuntungan dari putaran dividen Danantara tadi ke APBN. Itu termasuk soal pangan, soal energi, arahnya mirip ke situ. Nah tapi kalau misalkan keluarga besar Danantara ini dengan 800-an BUMN tadi, pengelolaannya bermasalah sejak awal, tata kelolanya bermasalah, bukan Danantara membantu pemerintah. Nanti kalau ada ekonomi lagi merosot, APBN mensubsidi Danantara. Nah, penyertaan modal negaranya jadi lebih besar kepada Danantara, percuma. Jadi semua balik lagi pada konsep tata kelolanya. Dan dividen dari BUMN tadi mau diputar di proyek apa yang menghasilkan keuntungan berapa besar? Itu sebenarnya jawabannya. Di Saudi Arabia, sovereign wealth fund-nya dari minyak diputar ke NEOM. NEOM itu kalau melihat videonya, padang pasir mau dibikin pertanian hijau. Muternya pakai uang itu karena suatu saat Saudi ini pengen stop impor pangan. Jadi full, padahal dia gunung pasir. Dan saya baru tahu kenapa orang Baduy, ya kan, orang Quraisy gitu kan, ya, dulu ya kan Baduy, nomaden. Itu kenapa dia pindah-pindah mengikuti musim? Itu salah satunya di Arab itu mencari sumber air dan rumput buat makan ternaknya. Itu mau dibalik sama Arab Saudi. Udah deh, saya ciptain satu kota dengan dana sovereign wealth fund. Ini bisa menjadi ketahanan pangan, termasuk juga panel surya besar-besaran di gurun yang ada di Saudi Arabia itu menggunakan dana sovereign wealth fund. Bisa dipakai buat apa-apa, asal tata kelolanya benar. Dan saya yang tahu itu adalah sovereign wealth fund dari negara Timur Tengah, mau Qatar, Saudi, Uni Emirat Arab, itu bule pak, yang manajer investasinya. Jadi kita kan kira nih duit dari Arab tuh gampang nih. Arab duitnya banyak, gampang. Ternyata banyak proyek-proyek dari Arab itu gak mau masuk ke batu bara. Makanya di Indonesia proyek-proyek dari Arab bikin PLT terapung di waduk-waduk, bukan cuma Saguling, mau di Cirata, Saguling dan lain-lain gitu ya. Itu dana Timur Tengah tuh. Kenapa? Karena yang mengelolanya di London pak, base-nya pak. Jadi artinya gimana? Duit memang dari Arab, tapi tata kelolanya ketat banget. ESG-nya itu dilakukan oleh manajer investasi profesional. Jadi sebenarnya balik lagi, Danantara ini mau dibikin profesional apa enggak? Saya baru dapat WA nih, dapat kabar Ray Dalio cabut, nggak jadi penasehat Danantara. Baru kita ngomong-ngomongin ini,
Jadi berita nih, viral nih. Iya kan? Oh, enggak. Lima ini. Jadi langsung ini jangan-jangan deh. Ini ya, live streamingnya langsung ke sana enggak. Jadi udah lama sebenarnya banyak yang ragu. Mungkin dia melihat ini saya bisa main di Danantara, tapi reputasi saya sebagai pemilik perusahaan investasi juga dipertaruhkan nih. Kalau membantu Danantara yang tata kelolanya kayak seperti itu ya. Terus ya yang kedua, saya mau jawab ini deh. Apa yang kita bersama bisa lakukan? Nah, ini lebih ke arah tawaran gitu ya. Saya tuh kepikiran ngobrol sama beberapa teman-teman yang lainnya, NGO gitu, think tank. Ini kayaknya kita nggak punya Danantara Watch, ya. Jadi mendesak si Danantara ini untuk mengumumkan semua list proyek tadi. Kita tuh kalau ngebacanya nggak ngerti list proyek apa yang mau dibiayain, kita juga bingung, publik juga bingung, semua jadi bingung. Ya kan, kalau ditanya nih, Danantara ini ngebiayain proyek apa sekarang ini? Keuntungannya berapa? Konsultannya siapa? Manajer proyeknya siapa? Lokasi proyeknya di mana? Nggak ada yang ngerti. Jadi watch ini nih bukan kayak corruption watch ya. Nah, teman-teman ada BPJS watch juga kan gitu ya. Tapi watch di sini adalah memonitor Danantara sehingga partisipasi publik, serikat pekerja itu bisa mengendalikan Danantara tadi. Nah itu mungkin tawarannya situ. Terus korupsi. Ini korupsi ini gini. Apakah KPK dilibatkan dalam Danantara? Nah ini pertanyaan bersayap. Dilibatkan. Sebagai apa? Mencegah terjadinya korupsi. Pencegahan. Kejaksaan dilibatkan nggak? BPK dilibatkan nggak? Mencegah terjadinya korupsi. Nah, yang korupsinya sudah terjadi, kalau dia melibatkan subsidi negara secara langsung, misalnya subsidi listrik dikorupsi, contohnya ya, subsidi listrik dikorupsi. Oh itu berarti ada APBN langsung yang dikorupsi, KPK masuk. Tapi masalahnya ini yang jadi bersayap di dalam undang-undang BUMN adalah kalau kerugian bisnisnya Danantara itu tidak menjadi kerugian negara. Bukan subsidi ya, bukan kompensasi subsidi ya, tapi kerugiannya karena ada proyek bisnis yang dikerjakan. Jadi di luar dari PSO secara langsung. Misalnya contohnya gini deh. PLN masih tetap dapat subsidi dari APBN, kompensasi dari APBN. Oke. Tapi PLN misalnya itu lagi mengembangkan transmisi. Nah, transmisinya itu ada korupsi di situ. Ini contohnya. Itu merugikan negara apa enggak? Danantara melakukan itu, pembiayanya dari situ. Merugikan apa enggak? KPK mau masuk apa enggak? Korupsi atau enggak? Di situ susah. Sampai sekarang KPK juga masih mengkaji soal di situ masuknya dari mana. Jadi yang akan didefinisikan sebagai korupsi apabila ada APBN murni, APBN langsung yang dikorupsi melalui Danantara maupun BUMN. Itu tangkap Pak. Tapi kalau proyeknya rugi dan dikorupsi, tidak melibatkan APBN murni tapi uang dari Danantara, nah ini jadi agak blur jadinya. Di situ agak susahnya karena tadi kerugiannya nggak dianggap kerugian negara. Tapi KPK bilang juga semua bentuk korupsi. Saya nggak yakin. Pasti kalau nggak ada dasar hukum yang kuat, KPK akan susah masuk juga. Itu mungkin itu. Iya. Tadi Mas pertanyaan buat Mas Ani. Iya, kalau pertanyaannya kita SP mau ngapain? Jadi ini kan kita ada 3 SP, ada GKNAS. Kita tidak bisa tiba-tiba memutuskan kita harus ketika para pimpinan serikatnya itu belum satu kepala dulu, belum satu pemahaman dulu. Ini apakah Danantara ini baik atau tidak? Nah, tugas kita di acara ini yang memberikan informasi itu, sehingga nanti langkah ke depannya kalau sudah satu gerakan antara para serikat pekerja yang ada, ya tinggal enak merumuskannya. Itu paling jawabannya terkait kita mau ngapain sebagai serikat
pekerja, kalau masing-masing serikat saya yakin sudah punya pertimbangan, sudah punya program kerja, pasti sudah ada. Tapi kalau sebagai gabungan serikat pekerja kita mau ngapain, itu harus ya paham dulu posisinya di mana. Cerita Danantara ini seperti apa? Karena Danantara ini begitu diterbitkan kan jadi kayak sebuah cerita yang bisa dikatakan menguntungkan nih. Oh bahaya ini kan begitu. Nah ketika pola pikirnya tidak sama, gerakan bersamanya malah bisa kabur gitu. Karena salah satu pihak dan pihak yang lain belum sama memandang Danantara ini ceritanya seperti apa. Paling gitu. Nah ya kita dari sini mudah-mudahan dari diskusi ini, workshop ini dengan penjelasan Mas Bima kita jadi paham nih. Danantaranya bagus, tetapi pengelolaannya, proyeknya, bagaimana tadi tata kelolanya itu yang sama-sama harus diperhatikan dan diawasi. Saya sih setuju Mas kalau ada Danantara wajib. Aku gabung. Oh gabung lah, Bang Red. PPIP gabung. Kalau yang lainnya kami belum tahu. Itu paling dari kami. Kita buka lagi 3 penanya. Monggo. Yaman 1, Kim 1, satu lagi. Monggo ada yang mau tanya lagi? Di belakang tadi kayak tadi. Ada belakang ada yang mau nanya? Ada di. Ya 3, monggo Mas. Sama asalnya ya. Yang dari ada siapa tahu mau. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sangat menarik ya penjelasan dari Mas. ya, perkenalkan saya Hedi Hidayatullah dari SPNP Muara Karang. Tadi penjelasan dari Bung Bima ya sangat menarik, membuka wawasan mungkin satu step meningkat ya terkait Danantara gitu ya daripada yang sebelumnya lah, gitu. Karena arahnya sudah mulai terlihat seperti itu hilalnya. Nah kita ketahui bahwa Danantara itu adalah kumpulan dari BUMN-BUMN yang mana di BUMN tersebut juga ada BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka maupun BUMN yang masih 100% punya Indonesia seperti itu ya. Nah terkait rencana BUMN tersebut yang akan dibangun atau yang dibesarkan itu kalau menurut pemahaman pemahaman saya terbatas untuk perusahaan-perusahaan yang terbuka itu untuk diinjek dana misalkan itu kan ada dua ini ya istilahnya, ada dua pola atau dua skema ya. Yang pertama itu dia bisa berupa hutang, dan yang kedua itu bisa berupa right issue istilahnya kalau di di perusahaan terbuka itu, yang mana right issue tentunya akan mendelusi dari nilai sahamnya sendiri, nanti akan menjadi lebih rendah, dan itu tentunya agak kurang lazim dilakukan di perusahaan BUMN terbuka, agak jarang. Nah, perusahaan-perusahaan BUMN yang istilahnya itu kurang sehat, yang tadi pengen dibangkitkan lagi seperti Garuda misalkan ya, Garuda sekarang masuk Danantara itu juga kan terlalu beresiko menurut saya ya, terlalu beresiko untuk membesarkan itu. Kemudian mungkin nanti ini yang BUMN karya mau dibangkitkan juga yang harusnya juga tidak sehat, pada merugi semua itu sekarang posisi. Nah, apakah nanti akan diarahkan di BUMN yang masih 100% punya negara? Nah, di sini kan ada PLN, kemudian ada Pertamina. Meskipun Pertamina di anak-anaknya juga sudah beberapa itu sudah perusahaan terbuka ya. Nah, malah saya itu fokus ke PLN ya, karena itu benar-benar 100%. Ya, karena PLN 100%, terus kita juga ada istilahnya program transisi energi, ya kan? Saya malah ke arah ke situ. Gitu. Nah, kembali ke zaman waktu kita tahun 2003
2007-2010 itu kan ada krisis energi ya waktu itu ya, krisis kelistrikan, yang mana kita itu harus membangun unit pembangkit ada FP1, FP2, FP3 seperti itu ya. Dan skemanya itu nggak semuanya itu dibangun oleh PLN dan harus apa ya? Nah pada saat itu di keuangan PLN sendiri itu juga istilahnya oleh Kementerian Keuangan itu kan dianggap hutangnya terlalu tinggi ya, atau debt on equity rasionya itu tinggi, sehingga tidak boleh untuk investasi lagi dengan hutang lagi, sehingga ada skema IPP seperti itu kan ya. IPP yang pada ujungnya IPP itu juga meningkatkan biaya pembelian listrik karena kan kontraknya take or pay seperti itu ya. Nah, apakah dengan adanya Danantara ini, dengan rencana kita akan melakukan transisi energi dan membutuhkan modal besar, itu apakah ini menjadi opportunity? Ya, saya melihatnya agak lain ini maksudnya gitu. Apakah ini menjadi opportunity karena dana baru itu bisa masuk melalui Danantara? Apakah itu nanti akan mungkin diinjekkan ke PLN, yang mana kita punya proyek besar di situ. Jadi yang mungkin yang ditampilkan Bung Bima tadi itu kan skema rencana IPP yang baru, itu bisa jadi akan turun jumlah gigawattnya tadi maksudnya. Apakah itu bisa akan turun karena sekarang tidak ada istilahnya di DER-nya PLN itu udah nggak dilihat lagi, bisa jadi karena diinjek aja udah. Kalau dulu kan utang, nah sekarang kan tinggal diinjek dari atasannya, yaitu Danantara gitu. Nah mungkin ini pandangan saya ya, mungkin bisa nanti dijawab oleh Bung Bima. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bunda. Monggo Pak Hakim. Terima kasih. Nama saya Abdul Hakim dari PPMI 98 Aliansi Gaganas. Yang menjadi persoalan sekarang adalah keberadaan dari Danantara ini dari perspektif keuntungan, apakah mungkin menguntungkan pengelolaan dari seluruh BUMN yang dikelola oleh Danantara. Kalau resikonya sangat merugikan, alangkah lebih baiknya Danantara ini ditolak. Terutama adalah saya sepakat dengan pembicara tadi, harus dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang BUMN yang baru, yaitu nomor 1 tahun 2025. Ini penting sekali. Yang kedua adalah teman-teman dari Serikat Ketenaga Listrikan PLN Group ini harus sadar, ketika Danantara dengan punya super body yang sedemikian rupa, yang tadi pembicara juga menyatakan ada pengaturan di lingkup ketenaga kerja, ini harus responsif gitu, harus segera melakukan respon terhadap keberadaan ini. Kalau nanti dampaknya kepada PKB-nya teman-teman di PLN Group, ini akan sangat bisa mendegradasi apa yang selama ini teman-teman hasilkan dari pekerjaan teman-teman. Itu. Yang ketiga adalah perlu ada sosialisasi terhadap manfaat dan kerugian daripada Danantara ini, tidak hanya pada grup PLN Group, tetapi juga kepada seluruh serikat pekerja, serikat buruh yang di luar ketenaga listrikan maupun BUMN yang berbasis perbankan. Ini menjadi penting karena ini adalah persoalan kemaslahatan umat yang akan juga berpengaruh kepada kehidupan masyarakat dan rakyat Indonesia. Ini tolong dijelaskan. Pertama adalah apa keuntungan yang paling bisa diraih dari keberadaan Danantara ini. Apalagi kita Danantara ini harus mencatut orang luar. Memangnya orang Indonesia nggak ada yang pintar, gitu. Kan itu. Yang kedua, apalagi
buronan gitu loh, kok dipakai gitu loh. Nah yang kedua adalah perlunya konsolidasi yang utuh dari teman-teman SP Ketenagakerjaan Serikat, juga mengajak serikat-serikat pekerja BUMN yang ada di bawah pengaruh Danantara ini harus segera mengambil sikap. Kami yang di luar serikat pekerja Ketenagakerjaan Serikat, kita akan siap melakukan konsolidasi untuk ini. Ya, karena berada di dalam lingkup ini untuk bisa tetap mengkritisi kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak. Demikian, terima kasih. Iya, makasih. Monggo. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Saya Chris dari BPP Unit Kerja Kantor Pusat. Saya punya 5 poin pertanyaan yang mungkin agak lebih general ya. Pertama itu terkait simpanan perorangan, yaitu dana pihak ketiga, di mana kita ini kan mengadopsi DPLK juga ya. Walaupun DPLK itu juga adalah aset yang terpisah dari perusahaan, tapi kan itu kan masuk juga dari dana perorangan selain dana korporasi yang akan kita kembali. Itu gimana nanti? Karena kalau di Danantara kan selain PNI ini perbankan, sekalian PBKS itu masuk. Sementara modal dari perbankan itu adalah trust. Kalau itu hilang itu sangat sensitif. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bonus demografis Gen Z. Dan survei terbaru 7 juta Gen Z pengangguran. Untuk ke depan itu bagaimana dari sisi ketersediaan lapangan kerja nanti mereka. Yang ketiga itu yang tadi sudah dibahas juga, yaitu kalau kita dulu kan mengadop prinsip gotong royong ya. Tapi ini memang agak mengusik pikiran saya. Intinya itu ini seperti seakan kalau di dunia medis itu self diagnose, di mana BPK KPK tidak bisa intervensi. Artinya BPK KPK itu kan anggap aja sebagai dokter. Ada 2 orang sakit, tapi 2 orang sakit ini saling menunjukkan tanpa ada intervensi dokter. Nah itu kan intinya mandek di situ aja, atau berkembang bukan untuk mendevelop. Yang keempat itu dari sisi investasi Pak. Kalau dari yang di YouTube kemarin dari Kementerian SDM itu kan 2025 sampai 2024, 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua itu dominan di PP. Dari sisi investasi, apakah itu ada terkait dengan TKDN dan kedatangan tenaga kerja asing dari luar, sehingga kita di sini nanti makin banyak pengangguran. Dan yang terakhir Pak, itu nanti terkait ke FDI ya Pak ya, dari investment. Apakah nanti pada modal atau karya. Yang terakhir, margin PSO kita terakhir 8% yang saya baca, yang meningkatkan net profit. Kira-kira itu gimana Pak pembagiannya ke antara dan ke negara? Terima kasih. Margin PSO, margin PSO. Ya. Bukan 8% ya, bukan 7% ya. Terakhir 8% saya baca, tapi untuk alokasi ke antara dan banyak pemerintah. Terima kasih Pak. Ya, Mas siapa Mas? Christian. Iya, Mas Bima ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bunda. Tadi kan ada terkait dengan BUMN sehat dan BUMN sakit. Kalau tadi BUMN sehat itu pakai dana BUMN sakit pakai dana BUMN sehat, ini apakah seperti apa? Apakah right issue atau konsultan? Yang paling terus yang kedua, apa nggak lebih baik daripada menyehatkan BUMN yang sakit ini, uangnya digunakan untuk proyek-proyek strategis, terutama yang transisi energi yang butuh modal besar. Itu soalnya itu adalah opportunity. Jadi Mas, ya jawab aja. Pak Hakim tadi menanyakan apakah judicial review bisa menjadi jalan keluar atas Danantara yang diprediksi bisa menimbulkan kerugian negara, kerugian bagi negara, betul. Terus tadi terkait dengan pengaturan ketenaga kerjaan di Danantara, itu harusnya dari awal serikat pekerja yang ada di BUMN
sudah bisa berkonsolidasi untuk saling mengamankan. Soalnya kita nggak tahu rezimnya, apakah satu rasa sama rasa sama. Nah itulah. Apakah satu untuk semua atau semua untuk satu, atau tetap Danantara membuat klasterisasi industri. Dan itu nanti ada minimum wage yang sama di masing-masing. Ini harus dikonsultasikan sama serikat pekerjanya. Terus lebih detail, kira-kira Danantara bisa dapat untung dari mana? Terus yang terakhir, Pak Hakim menyarankan bahwa SP-SP yang ada di BUMN harusnya sudah bisa menerbitkan sikapnya terkait terbitnya Danantara itu. Pak Hakim setahu saya sudah ada Federasi Serikat Pekerja di BUMN yang sudah menyatakan sikapnya terkait Danantara itu. Ada satu perasaan, kalau di itu kalau di searching aja, walaupun saya nggak terlalu ngikutin. Nah, tapi kami PPIP belum menyatakan sikap, PJB juga belum ya. NP juga belum. PLN nggak tahu, udah atau belum. Tuh, terus Mas Kris nanyakan, perbankan itu kan modalnya trust. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan penerbitan Danantara? Terus yang kedua, isu lowongan kerjanya bagaimana dengan adanya Danantara ini? Terus plus minusnya kalau BUMN sehat dan BUMN sakit dijadikan satu. Dan di terkait transisi energi dan Eropa yang 5 tahun pertama itu proyeknya IPP, itu sebabnya apa? Dan kedua, apakah proyek IPP ini jatuhnya padat modal atau padat karya? Karena kalau di ketenaga listrikan itu kita seringnya dijejeli dengan turnkey project. Bapak mau apa, mau pembangkit, maka tara jadilah pembangkit. Bapak nggak perlu tahu modalnya dari mana, yang kerjanya apa, pokoknya jadi. Terus yang terakhir, Mas Kris menanyakan terkait margin PSO, di mana PLN itu dijamin dulu 7%, tahu saya, tapi Mas Kris tadi bilang ada tren 8%. Nah itu tadi margin PSO ini pembagiannya gimana, dan antara dan BUMN-nya sendiri. Karena margin PSO itu dijaminnya oleh negara via subsidi dan kompensasi. Itu aja pertanyaannya Mas Bima, monggo. Terima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan. Singkat-singkat aja. Oke, sebenarnya ada 3 cara pendanaan bagi perusahaan BUMN yang terbuka. Utang dengan berbagai jenisnya, right issue, menerbitkan saham baru, tapi konsekuensinya dilusi bagi pemegang saham existing. Satu lagi jual anak usaha, subsidiary, ya kan? Bener kan? Nah, kan cara nyari duit kan? Nah, kita belum bilang benar baiknya dulu ya, tapi begitu. Jadi saya melihat begini, untuk Danantara itu justru yang lebih gampang diutak-atik adalah yang 100% sahamnya milik pemerintah, bukan saham yang TBK. Makanya urusan Garuda mau diinjeksi Danantara menyebabkan dilusi pemilik saham yang existing. Ingat di situ ada sahamnya Khairul Tanjung kan, ada CT juga. Oh itu urusannya panjang. Tapi kalau 100% saham milik pemerintah dan anak usahanya juga, beda ya dengan Pertamina tadi ya. Dianya 100%, tapi anak usahanya ada yang go public. Itu mungkin yang induk Pertaminanya yang bisa kemudian dilakukan intervensi. Itu. Terus ini ada pertanyaan juga soal keuntungan. Coba dilihat jangan hanya dari sisi resiko, tapi sisi keuntungan. Kira-kira gitu. Kalau dari sisi keuntungan Danantara untuk PLN, memang salah satu yang paling terlihat itu adalah injeksi modal. Tapi tadi modal itu dari mana? Kalau modal sebenarnya hanya dari laba dividennya PLN disetor ke Danantara, diputar lagi ke PLN, artinya kan di situ aja. Tapi kalau misalnya Danantara mendapatkan investasi dari luar dan dividen BUMN lain diputar ke PLN, PLN menang banyak untuk proyek energi terbarukan. Itu harapannya memang. Jadi Danantara ini bisa narik daerah-daerah dari Timur Tengah tadi, sovereign wealth fund lainnya, Cina sekarang nih gitu kan.
itu untuk kemudian masuk ke proyek transisi energi. Jadi apapun yang terjadi, beban utang PLN yang nggak bertambah. Kalau ada resiko ditanggung bersama semua Danantara, anggota Danantara gitu ya. Tapi kalau ada margin keuntungan nanti dibagi lah. Berapa dividen yang kembali lagi ke Danantara, sisanya lagi laba ditahan buat PLN ekspansi ke depannya. Nah, kalau modelnya kayak gitu bagus. Tapi apapun itu, satu yang harus jelas adalah proyeknya apa, Pak? Ini yang jadi pertanyaan. Proyeknya ini kasih untung berapa persen? Internal rate of return-nya itu berapa? Ini sebenarnya yang belum dijelaskan oleh si Danantara. Kan macam-macam ini kan kita bingung ya. Nah, satu bilang gasifikasi batu bara, satunya lagi Garuda minta duit, satunya lagi Danantara untuk perumahan rakyat 3 juta rumah, satunya lagi di atas kertas belum ada, satunya lagi Dana Arab mau masuk buat transisi energi, ada lagi nanti JP gimana, bisa nggak dikawinkan dengan Danantara untuk pemensiunan PLTU batu bara. Ini semua jadi rumor jadinya, karena nggak ada proposal teknis yang bisa kemudian dibaca oleh bahkan direksi dari BUMN. Nah, itu yang kita inginkan, penjelasan itu. Kalau proyeknya jelas, baru kita nanti bisa detailkan. Kemudian tadi Pak Hakim ya, kalau konsolidasi SP tadi Mas Andi sudah jelaskan. Terus soal DPLK trust dan bonus demografi ya, DPK perbankan trust. Kalau untuk soal yang margin PSO Danantara dapat berapa, itu saya juga belum dapat informasi teknis soal itu. Tapi kalau soal lapangan kerja tadi sebenarnya gini. Jadi kalau mempelajari model transisi energi yang ada di negara lainnya, di Australia, di Afrika Selatan lah, sama-sama penerima JETP gitu ya. Afrika Selatan, penerima JETP, Vietnam, Senegal. Nah, yang paling penting itu adalah lapangan kerja itu harus diciptakan paralel dengan upaya pemensiunan PLTU batubara ini. Di Afrika Selatan itu banyak teman-teman sana yang protes. Jadi semangatnya mempensiunkan PLTU, begitu aset PLTU-nya mati, energi terbarukannya belum ready. Nah, jadi yang dulunya kerjain PLTU pada bingung di Afrika Selatan. Makanya Afrika Selatan itu transisi energi yang ditentang kenceng banget oleh buruh di sana, karena menyebabkan blackout. Gak bisa gitu, paralel aja. Ini kan bertahap, gak langsung mati besok juga. Tapi transisi, nah waktu transisinya ini yang Danantara tadi harapannya bisa intervensi menciptakan proyek-proyek pengganti. Jadi ada green jobs, ada pekerjaan hijau, itu paralel. Yang ini di upskilling untuk masuk nanti ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih berkelanjutan, yang lebih rendah emisi karbonnya. Nah, terus yang kedua, kasus di Vietnam lebih bagus lagi. Di Vietnam itu panel suryanya paling masif di antara semua teknologi yang ada. Jadi Vietnam tuh ngandelin cuma 2, panel surya sama satu lagi adalah EV untuk transportasinya. Makanya taksi di Indonesia Bluebird udah saingannya sama taksi Vietnam. Jadi pemerintah tuh punya fokus mengembangkan panel suryanya dan EV-nya harus komponen dalam negeri. Di situ sebenarnya peran Danantara. Jadi kalau komponennya di dalam negeri, mau PLN ngembangin angin, mau ngembangin energi lainnya dan lain-lain, hidro dan lain-lain, komponennya dalam negeri, itu baru menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak nantinya ke belakang dan ke depan. Nah, itu. Jadi Danantara saya kira mumpung masih awal, mungkin saran nih Mas Andi ya. Jadi teman-teman SPPLN satu mungkin bikin kayak semacam prinsip-prinsip Danantara yang pro terhadap kesejahteraan pekerja dan keamanan pekerja. Jadi mau Danantara ngapain aja gitu, ini prinsipnya. Guideline-nya. Satu prinsip ini dilabrak atau ditabrak sama si Danantara. Nah, ini berarti udah berbeda dengan yang dimauin teman-teman pekerja. Yang kedua adalah jaminan pekerjaan baru, gitu, tanpa mengganggu pekerja yang sudah ada. Jadi PLN dengan adanya Danantara itu ekspansi rekrut tenaga kerja, tapi yang ada ini bukan kemudian pensiun dini massal
secara masif gitu. Nah, jadi ini saya kira penting. Saya sih belum dapat ya yang membuat guiding principle gitu ya. Prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh Danantara yang dibuat ya oleh, jangankan serikat pekerja, yang dibuat oleh akademisi, dibuat oleh lembaga-lembaga kampus juga belum ada. Jadi kalau bisa memulai itu, saya kira ini mendobrak SP lainnya. Itu untuk kemudian punya kejelasan Danantara ini apa yang nggak boleh dilanggar. Ibaratnya ini kayak semacam prinsip-prinsip yang disepakati bersama atau tuntutan bersama. Jangan bukan tuntutan sih, prinsip, ya kan? Nggak boleh korupsi, pekerja harus kompensasinya tidak berkurang dengan adanya Danantara, alih pekerjaannya juga dijelaskan ke arah mana, transparansi dan lain-lain. Itu mungkin dari saya, Mas Andi. Makasih Mas. Ya. Mas tadi pertanyaan terakhir, apakah judicial review Undang-Undang 1 tahun 2025 itu bisa jadi jalan keluar? Dan kalaupun judicial review, kira-kira poin apa saja dari Undang-Undang 1 2025 yang bisa menjadi poin atau highlight supaya Danantara ini bisa dikawal dengan baik? Gitu. Oke, apakah judicial review bisa jadi jalan? Saya kira bisa. Kenapa? Yang pertama, ini cacat prosedural. Jadi gugatannya bisa gugatan secara formil. Kenapa? Prosesnya nggak ada yang tahu, Pak. Proses revisi undang-undang BUMN itu ini mirip kayak undang-undang cipta kerja, bahkan lebih kilat daripada undang-undang cipta kerja. Apakah serikat pekerja diajak bicara? Apakah akademisi, apakah masyarakat diajak bicara soal revisi undang-undang kita? Jadi di situ aja itu sudah jadi lemah. Kalau mau masalah formilnya, artinya kalau mau bikin revisi undang-undang BUMN yang berdampak kepada kesejahteraan para pekerja BUMN, maka partisipasi harus dibuat bermakna. Itu kan pesannya MK kan, bermakna. Nah, ini satu celahnya. Yang kedua adalah secara material, secara substansi tadi. Ini kerugian negara nggak boleh langsung bukan merupakan kerugian negara. Itu nggak ada nanti pengawasan dan lain-lain jadi susah. Itu bisa di-GR. Apalagi bukan penyelenggara negara, itu juga bisa kemudian di-GR. Jadi pasal-pasal yang direvisi kemarin sebenarnya sangat mungkin di-GR. Nah, tapi kalau bisa selain membatalkan, mungkin ada tawaran-tawaran pasal baru yang bisa dimasukkan. Itu jalan GR. Karena kalau melihat jalan merevisi lagi di DPR kayaknya panjang dan melelahkan gitu ya. Jadi bisa pakai jalan itu atau pakai jalan tadi yang sudah berjalan dengan adanya undang-undang BUMN ini. Apa yang nggak boleh dilakukan oleh Danantara dan apa yang diminta dari sisi transparansi dan dialog wajib terbuka. Jadi saya tuh pengennya kemarin melihat gini, Mas Andi. Danantara itu mengumpulkan 800 BUMN anak usahanya di satu hotel waktu itu kan. Artinya yang wartawan suruh keluar itu. Oke. Cuma satu BUMN di mana Danantara itu datang ke kantornya. Siapa? Jadi yang lainnya kan dipanggil nih. Cuma satu BUMN yang Danantara pengurusnya main ke kantornya. Bukan mereka main ke kantor Danantara. BRI. Pertamina. Jadi saya pengen sebenarnya ya, bisa nggak? Apakah Danantara pengurusnya diundang atau datang misalnya ke kantor Danantara gitu ya, membawa isu soal hubungan industrial ke depan yang berubah dengan adanya Danantara. Seperti Danantara memperlakukan datang ke kantornya Pertamina gitu. Karena ngelihat Pertamina ini kan yang paling cash in hand-nya paling besar. Nah, harus dalam posisi barricade gitu untuk bilang bahwa pekerja juga punya saham sebenarnya di Danantara. Dan apa yang dilakukan Danantara itu dimonitor kita bersama. Nah itu kayaknya suaranya itu lebih kuat kalau dari serikat pekerja yang ada di BUMN daripada kalau yang di luar ini kan dianggap wah mau ketemu Danantara nyari proyek ya, mumpung Danantara masih baru gitu ya. Itu kan. Tapi kalau suaranya dari pekerja akan jadi lebih kuat karena langsung berdampak. Itu aja Mas Masih. Ya. Terima kasih Mas Bima. Sekarang kita buka pertanyaan untuk yang online. Apakah ada? Kita berikan kesempatan untuk yang online.
Ya. Belum ada ya? Belum ada ya, Pak? Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Ada yang mau bertanya? Gimana Mbak Ida? Oh, Mbak Ida mau nanya. Ya, Mbak Ida. Nanti Bu Karom ya, karena pertanyaan kita belum ada wanita bertanya. Mas, satu lagi tadi di situ siapa? Oke, 3 orang, 4 sama Mbak Ida. Monggo Mbak Ida. Oke, saya mau tanya ya, sebenarnya tadi dikatakan akan ada hubungan industrial yang berubah. Apakah di dalam aturan di Danantara itu sudah sedetail seperti itu kah? Karena kalau misalnya kita datang untuk mengatakan bahwa hubungan industrial seperti apa, gitu kan? Itu berarti sudah ada sangat detail di dalam rancangan aturan atau yang ada di dalam Danantara. Tapi dari penjelasan tadi sebenarnya belum sedetail seperti itu. Itu asumsi kita bahwa akan terjadi perubahan hubungan industrial ya pertama. Kedua, belajar tadi juga dikatakan oleh Andi bahwa ada ada badan yang sama di Filipina. Yang kemarin rekan saya namanya Ian Mariano juga sedikit sharing dengan teman-teman SPNP kantor pusat. Mahalika itu salah satu yang ingin mereka ambil itu adalah dana pensiun pemerintah, pegawai pemerintah, dan dana pensiun dari pegawai swasta yang ada di Filipina. Tetapi ketika sudah akan diajukan oleh Presiden Marcos, 2 penolakan besar dari serikat pekerja ini, dari serikat pekerja public service, anggota-anggota kita, dan juga sektor industrial atau manufaktur yang bergabung dalam serikat. Akhirnya Presiden Marcos tidak jadi memasukkan dana pensiun ini ke Mahalika. Yang terjadi adalah mereka mengganti dananya dari sektor giving yang masuk di sektor giving, karena kan sangat besar sekali di Filipina yang terjadi seperti itu. Sebenarnya PSI sendiri juga memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup banyak. Tadi dikatakan teman-teman di Eropa Utara misalnya kayak Norway, kita juga anggota public sector ada di situ dan cukup besar. 98% public sector di Eropa Utara itu berserikat gitu. Dan mereka kalau dikatakan Bung Bima tadi bahwa mereka memiliki kekuatan yang signifikan, ya memang benar gitu. Karena mereka yang menguasai gerakan buruh di sektor itu. Gitu kan. Yang terjadi adalah mereka memiliki kekuatan bargaining power baik dalam hubungan industrial langsung dengan pemerintah di mana dia menjadi kementerian menjadi tempat kerja mereka, juga dengan pemerintah itu sendiri. Dan ini dari Indonesia sendiri, PSI mendukung apa yang akan dikerjakan oleh teman-teman di 3 serikat ini khususnya. Dan kita juga berapresiasi dengan bantuan Selios yang selalu bersedia untuk menjadi narasumber, menjadi think tank-nya teman-teman ini, sehingga kita memiliki informasi yang baik untuk membangun strategi kita ke depan. Contohnya tadi yang Bung Bima katakan bahwa mungkin yang terbaik yang paling bisa kita kerjakan sekarang adalah membentuk Danantara Watch. Itu suatu mungkin langkah yang baik, terlepas teman-teman di 3 serikat ini sudah memiliki posisi atau belum. Itu menjadi suatu strategi yang mungkin yang terbaik saat ini, karena tadi katakan apa sih yang ingin kita inginkan dengan Danantara ini. Karena kalau kita melihat asal muasal pembentukan itu baik kan, belum tentu kan dengan GR itu harus dihilangkan yang semuanya kan. Ada hal-hal yang kriteria yang kita tidak inginkan, tetapi ingin kita tambahkan. Nah dari situ sebenarnya dari BP Danantara Watch itu kita bisa menjadi think tank dan bisa memberi masukan yang cukup signifikan. Karena ini masih baru ya, pemerintah sendiri pun atau Danantara sendiri pun sedang mungkin mengalami suatu kebingungan sehingga mencari orang yang kadang nggak tepat dari dewan-dewan ada di dewan tadi ya gitu. Itu mungkin kita dari public service, kalau teman-teman kita akan membantu sepenuhnya, termasuk mendatangkan narasumber yang sekiranya bisa juga untuk berdiskusi bersama rekan-rekan. Itu aja. Yang pertanyaan cuma yang satu tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indah. Monggo Bu.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutaroma dari SPPLN ya. Sebenarnya memang ada kekhawatiran kita ya terhadap munculnya dana karya, karena kita ketika pertama dari dulu kita berserikat itu, perjuangan kita itu selalu melawan privatisasi dan melawan liberalisasi. Itu yang selalu digariskan oleh para pendahulu kita dulu ya. Dari zaman kita dulu judicial review Undang-Undang 20, kemudian lahir yang ke-30, terus lahir juga Omnibus Law, kemudian ini ada dana cara yang kita rasa bahwa ini lebih halus lah masuk untuk mengganggu kedaulatan PLN dalam mengelola energi ya. Nah itu kita khawatir bahwa ini menjadi proyek bukan untuk perbaikan tapi proyek balas budi seperti itu, untuk bagi-bagi uang seperti itu ya, karena ada beberapa yang mungkin perlu dibalas budinya tadi ya, itu yang tapi bukan budi Pak Gunduk ya. Saya rasa seperti itu yang kita khawatirkan, dan kita selalu mendukung ya serikat-serikat untuk tetap kita berjuang seperti apa yang telah digariskan oleh dulu pendahulu kita, melawan privatisasi dan juga melawan liberalisasi. Itu yang kita gariskan ya, meskipun mungkin dari SPPLN belum bersikap, tapi karena dari dulu garisnya kita seperti itu ya, pasti kita akan mendukung untuk menolak privatisasi dan juga menolak liberalisasi. Dan mungkin pertanyaan saya mungkin kepada Bapak ini, sebenarnya kebingungan pemerintahan itu ya, kebingungan karena dana tara lahir, tadi dikatakan bahwa dana tara lahir dari sebuah kebingungan itu. Nah, ujung-ujung dari kebingungan itu apa? Apakah kebingungan itu akan membuat kita semua juga menjadi bingung gitu ya? Tapi kebingungan itu sebenarnya untuk pura-pura bingung, tapi ujung-ujungnya mau membodohi kita rakyat ya, menjadikan kita yang nggak tahu bingung ini dibingung-bingungkan, sehingga menguras APBN, memberikan subsidi, tapi bukan untuk rakyat, tapi sebenarnya untuk para pengusaha seperti itu. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bu Mutaroma. Monggo Pak. Nama dulu. Tinggikan. Ini Karun dari DPU kantor Siapa? pusat. Elri Karun dari DPU kantor pusat SDRP. Langsung aja Pak. Dari paparan hampir seluruh sampai kecil. Ada yang menggunakan kita, terutama di BLN. Termasuk mungkin juga BUMN. Namun ini kesimpulan kalau itunya pemerintah kemudian ada seluruh BUMN yang sekarang ini bisa jadi ada yang itu ada sehingga itunya yang butuh itu yang butuh. Artinya kalau kita mengajak seluruh SPB bisa jadi tidak semuanya mendukung yang nah itu resiko kalau misalkan BLN itu misalkan dari 99 itu yang untung itu mungkin 50%-nya ya, jadi yang 50% itu kan menolak kita. Nah itu kira-kira ada nggak isinya antara yang
kan strategi kita kan kita itu kalau ini kan regulasi tingkatnya udah kan nasional. Wajar itu seolah-olah nggak tahu kan, dan wajar bukan nggak tahu, tapi isunya ini kan itu semua orang yang kan itu kan terkait ketangkapan, energi, otomatis semuanya dilakukan. Meskipun di dalamnya itu, nah artinya yang pertama, bagaimana kita akan mendapatkan siapa saja yang kira-kira bisa. Terus yang kedua, forum-forum seperti ini dan antara ini kira-kira sudah pernah dilakukan di mana saja. Karena di sini cuma teman-teman PLN semua. Nah, mungkin Mas Bima sudah melakukan juga di yang lain mungkin. Juga mungkin Mas Ali bisa agak lama itu. Saya yakin dampak dari tambah sulam tadi otomatis akan bisa jadi mengurangi kesejahteraan teman-teman yang perusahaannya punya. Kita ketiga, yang antara yang di bawah tadi itu kan tadi kan mengenai stopnya kan masalah 2000 Februari 2024 gitu kan. Oktober 2024 dan 25 Februari 2025. Nah, kira-kira ada nggak timeline ya? Kan ada target-target ya, start sampai sekarang prosesnya seperti apa? Timeline itu yang kita buat ketika ini strategis, tapi kita nggak tahu timeline-nya. Kalau target-targetnya tadi saya kira sudah berubah. Cuman timeline-nya sekarang di mana? Ya, ketika kita konsultasi dengan siapa yang kami cari tahu, visi, strategi atau bisa tapi cukup bagus ya yang dari hasilnya Mas Bima tadi. Mungkin dimulai kita soal sama cara atau kita melihat ya, kita sama-sama dengan level terkait dampak terhadap karyawan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Helmi, monggo. Kairos, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Mas Bima dan kawan-kawan, yang saya baca, yang sering kita lihat, IPP itu kan di antara oh maaf, saya Iksan dari BPIP Uber Labuan. IPP ini yang sering kita lihat ya di mana aja tuh kepemilikannya banyak dimiliki oleh para pejabat sekarang. Pertanyaannya, apakah ada keterkaitan pemilik IPP ini terhadap pembentukannya dan antara? Terus yang kedua, menurut Mas Bima nih, jika Mas Bima ditakdirkan sekarang ini jadi Presiden RI, ini sekarang ini Kabul, apakah Danantara itu perlu dibentuk? Dan kalaupun dia perlu dibentuk, bisa kasih kita Mas tokoh dua tokoh nasional yang
mampu mengelola Danantara ini, karena yang kita lihat Danantara ini kan diisi oleh orang-orang yang ya bermasalah sepertinya. Dan yang ketiga Mas, untuk periode pemerintahan yang di sekarang ini yang di 2024 sama 2029 ya, kan sering kita dengar juga di media massa Indonesia gelap. Menurut Mas Bima, akankah gelapnya ini sampai 2029 ataukah akan ada perubahan atau secercah cahaya yang bisa menghilangkan kegelapan sampai 2029 ini? Paling itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Bima. Tadi Mbak Indahnya pergi ya? Oh ada. Oh itu Mbak Indah. Jadi konkret aja sebenarnya public service internasional dengan jaringan internasionalnya, teman-teman yang ada di konfederasi juga. Saya kira yang paling real adalah gimana pekerja itu bisa mempengaruhi sovereign wealth fund di negara-negara lainnya. Kita belum punya studi itu, jadi bisa jadi basis standar. Di Norwegia gimana, mungkin kalau ada jaringan sampai ke Timur Tengah seperti apa, di Australia aja yang paling dekat, itu gimana? Satu, bagaimana posisi pekerja di dalam mempengaruhi kebijakan sovereign wealth fund. Yang kedua, pada waktu masa konsolidasi tahap awal itu, gitu ya. Itu Mbak Indah. Jadi kalau bisa ada studi dari PSI, dari Public Service Internasional soal hubungan industrial yang positif dan konstruktif itu di negara-negara yang punya sovereign wealth fund dengan serikat pekerjanya. Nah itu kita belum punya tuh. Tapi kalau itu ada, itu bisa jadi guiding principle tadi. Nah itu kayak saya kira yang paling konkret gitu. Jadi gimana bisa kesejahteraannya naik, bukan malah turun dengan adanya sovereign wealth fund. Kemudian yang kedua, saya kira kalau misalkan terkait dengan Mbak Rahmat tadi ya, untuk melawan privatisasi gitu, ya inilah makanya kalau dilihat dari Danantara, kemudian RUPTL yang ada sekarang ternyata memberikan jatah lebih banyak untuk IPP, partisipasi IPP-nya sampai 70% lebih. Ini kan satu paket privatisasi yang harus dikritisi. Jadi bukan berarti ini Danantara nggak ada baik-baiknya sama sekali. Bukan. Kalau nggak ada baik-baiknya, kita menolak konsep sovereign wealth fund secara keseluruhan. Tapi kan enggak. Tadi kan Norwegia bisa mengelola dengan baik, Timur Tengah juga dengan baik, bahkan dia bikin lapangan kerja baru di sektor yang lebih hijau gitu. Masalahnya sekarang ini adalah tata kelola sebelah mana yang harus diperbaiki sehingga arahnya Danantara ini menjadi baik. Nah ini saya menjawab keseluruhan aja gitu. Yang menjadi persoalan adalah kembalikan Danantara itu cuma mengurus dividen dari BUMN, bukan aset dari BUMN itu. Satu, dibalikin lagi ke manhaj awalnya Danantara gitu. Nah, jadi asbabun nuzulnya Danantara itu yang harus dibalikan cuma mengurus dividen. Kedua, tadinya dividen yang diurus 7 perusahaan aja. Ya udah, nggak usah semua BUMN dicampur aduk. Kenapa? Masih ada kementerian BUMN yang mengurus BUMN yang kondisinya lagi kurang sehat. Mau pakai suntikan penyertaan modal negara, mau masuk ke PPA dan lain-lain, itu urusan kementerian BUMN. Danantara mengurusi BUMN strategis yang kondisi finansialnya masih lebih oke. PLN ini kita masih bisa debat kok. Utangnya gede, misalkan oke. Ya, oversupply listrik ya. Tapi kenapa dimasukin awal di Danantara dulu? Karena masih menghasilkan dividen sebagian, gitu misalnya. Anak usahanya sebagian beroperasi masih dalam kondisi yang prima. Nah, dalam konteks itu, ya udah batasin aja 7 gitu loh, 7 BUMN. Ini kan seolah semuanya mau dimasukkan ke dalam Danantara, mau dikelola, akhirnya jadi bingung sendiri. Jadi saya kira Danantara itu akan berakhir
cuma sibuk mengurusin utang jatuh tempo masing-masing BUMN dan akan sibuk mengurus BUMN dalam fase konsolidasi sampai 5 tahun ke depan. Karena tadi konsepnya udah berubah total. Sekarang mau dicampur aduk. Akhirnya ngurusin apa? Ngurusin Inuki, ngurusin Garuda, ngurusin Waskita Karya, ngurusin BUMN Karya. Jadi energinya kebuang ke sana. Kalau cuma fokus 7, dia udah langsung ngobrol sama PLN maunya bangun apa ke depan. Yuk kita bantu cari duitnya, kan gitu. Pertamina mau ekspansi kemana ke depan, kita bantuin gitu. Gitu. Ini karena semuanya diurus 844, apa bedanya dengan kerjanya Erick Thohir? Jadi apa bedanya dengan antara sama Kementerian BUMN? Jadi nggak ada. Nah, jadi artinya di sini yang menjadi persoalan adalah tata kelola dan tujuan Danantara itu harus diluruskan, dikembalikan di awal. Nah, disitulah bisa mencegah adanya privatisasi. Kalau enggak, ini tanpa kendali, maka ini Danantara bisa dijadikan sebagai jalan privatisasi, gitu ya. Yang lain, saya kira banyak masukan. Nah, soal misalnya forum bedah Danantara. Ini Bapak Ibu sekalian, ini mungkin kalau menghadapi privatisasi dulu sebelum adanya sosial media, sebelum adanya orang bikin podcast, awareness-nya mungkin akan lebih susah. Tapi sekarang saya tahu lah, apalagi masih ada pekerja-pekerja yang usianya muda, bahkan yang usianya sudah baby boomer saja, kalau lagi istirahat, habis dari musola, habis dari makan, melihatnya podcast, tinggal klik YouTube, keywordnya Danantara, udah semua tuh informasi di situ. Mau ngelihat Rocky Gerung jungkir balik ngomongin soal Danantara juga ada. Jadi informasi sekarang ini relatif lebih gampang dan awareness publik soal Danantara itu jadi lebih gampang dicerna. Nah, masalahnya ya Pak, bukan seberapa banyak seminar dilakukan untuk membedah Danantara atau seberapa banyak pesertanya. Menurut saya ini udah cukup karena kekuatan besar di Danantara yang dari awal diajak memang PLN, selain Pertamina dan 5 BUMN lainnya, gitu kan, kayak gitu. Audiensnya udah pas nih. Nah, tapi bukan seberapa banyak orang yang ikut. Setelah itu mau ngapain? Setelah awareness satu tingkat lagi, setelah sadar oh Danantara begini-begini, nah menjadi konsolidasi itu juga nggak perlu semua SP. Mungkin harus dikunci dulu 7 SP yang diajak Danantara pertama kali sebelum BUMN lainnya yang gerbong belakangan. Itu kan nggak penting, tapi tentu kenapa ada pertimbangan gerbong belakangan? Karena pasti pertimbangannya Danantara pada saat itu cukup PLN dan 6 BUMN lainnya, karena ini adalah BUMN yang jumbo-jumbo. Maka SP di dalam 7 BUMN itu yang harus paling nggak bukan kesamaan taktik ya. Terserah lah, mau GR, ada yang mau bikin Danantara Watch, ada yang bikin kajian dulu dan lain-lain, itu taktik aja Pak. Yang penting kesamaan memandang ini angkanya apa buat kesejahteraan pekerja. Nah itu yang menurut saya, yang penting ngobrol Pak, 7 BUMN dulu. Jadi nggak langsung 800 BUMN punya suara yang sama, tentu pasti sikapnya beda-beda. Terus timeline koordinasi, Pak. Jangankan kita Pak, coba tanya ke direksi PLN Pak, timeline-nya Danantara itu ngapain Pak? Ini sama-sama gelap gitu. Jadi artinya sekarang ini masa-masa mendapatkan data. Jadi yang dilakukan Danantara, dia soal macam-macam, RUPS banyak ditunda, jangan ditunda dulu. Itu sebenarnya ingin dapat gambaran utuh BUMN itu sekarang sedang ngapain. Yang kedua, sebelum fase nyari duit dan proyek apa yang mau dikerjakan, ini adalah fase mengkonsolidasikan BUMN, termasuk ngurusin BUMN yang utangnya lagi berat dan sedang kondisi keuangannya kurang bagus. Karena tadi yang bikin Danantara saya kira juga kaget, kok semua BUMN dimasukin sekarang. Nah itu tadi Pak. Jadi sekarang timeline-nya sedang itu. Sampai berapa bulan, berapa tahun ke depan? Panjang Pak. Karena tadi yang ngurus 7 jadi ngurus 844 BUMN. Jadi itu urusan di atas kertasnya
gak akan selesai 1 tahun pertama. Nah gitu, semoga menjawab. Terakhir, Pak, nggak usah ini Pak, apa tadi masih presiden dan lain-lain. Terus kita harus ngapain? Sebenarnya ini yang paling penting dari Danantara. Kalau misalkan mau dikeluarkan tahun ini, tahun depan, itu soalnya nggak di situ. Apakah kita penting untuk bikin Danantara? Kalau Danantara itu hanyalah INA SWF plus dividen beberapa BUMN, mau dirilis kapanpun nggak ada masalah. Ini jadi rumit karena tadi, karena banyak pihak terlibat, karena banyak BUMN yang kaget tiba-tiba dimasukin. Jadi momentumnya bukan masalah ekonomi lagi bagus baru kita terbitin Danantara, ekonomi lagi turun Danantara kurang oke. Tapi Danantara disusun atas apa? Itu yang menurut saya lebih. Nah, yang kedua, kita harus mencontohkan Danantara itu sebenarnya adalah meritokrasi yang terjadi di BUMN. Ini saya mau cerita ini rusaknya meritokrasi ini. Ini bukan terkait tulisan di detik.com yang dihilangin ya. Tapi gambarannya gini nih kira-kira Mas. Ini kita mau ngomong soal meritokrasi ya, gini ya. Oke. Ada orang itu mau masuk ke PLN, tesnya susah banget, penempatannya jauh banget. Sampai sekarang tuh saya masih punya saudara kerja di PLN, penempatannya itu di desa Kalimantan yang saya sampai sekarang nggak tahu namanya. Jadi bukan di Samarinda, bukan di Balikpapan, itu kan enak tuh, kayak gitu masih di mana? Punya teman di PLN di mana? Itu di Gardu itu yang ada di Balikpapan, enak loh. Sampai sekarang saya lupa nih namanya nih. Saking jauhnya itu katanya. 5 jam dari kota Balikpapan. Jadi begitu rekrutmennya ketat, penempatannya ketat, jenjang karirnya dibuat panjang, meritokrasi kan yang dicari. Meritokrasi itu kan mencari yang terbaik gitu loh. Nah, Danantara kenapa nggak mencontohkan itu? Jadi gimana cari siapa orang yang tepat? Orang yang tepat dimulai dari panitia seleksi terhadap direksi. Ini kan nggak tiba-tiba saya pengen mantan presiden ya menjadi dewan penasihat Danantara. Di situ ada Jokowi, SBY, ada Megawati. Ini maksudnya reunian mantan presiden atau mau bikin sovereign wealth fund yang benar gitu. Jadi meritokrasi kita, Pak, rusak, Pak. Hari ini tuh rusak. Yang atas-atas ini diisi tadi ya. Ini saya nggak ngomong individual BUMN-nya lah, itu udah biasa. Danantaranya aja. Nah, sehingga kita mau mengharap ini momentum yang pas tidak bikin Danantara mau mengembangkan PLN atau enggak. Itu sebenarnya jawabannya adalah siapa orang yang mengisi. Isinya begitu, Pak. Dan tadi pas kita ngobrol Ray Dalio-nya cabut. Kira-kira apa yang ada di pikiran Ray Dalio gitu kira-kira? Ini barang jadi apaan nih? Sampai kalau kita tanya balik nih, pertanyaan tadi Bapak bukan ke saya tapi ke Ray Dalio. Pak Ray Dalio, timeline Danantara gimana? Pusing Pak dia, Pak. Jadi yang salah nih bukan sovereign wealth fund-nya atau kemudian butuh enggaknya kita itu sah gitu. Tapi tata kelolanya, meritokrasinya itu dihidupkan. Coba yang isi Danantara adalah yang the best dari PLN, yang udah pernah ditempatin di Gardu Induk Hutan Belantara, baru bikin pembangkit di sana, pengalamannya 20 tahun dan lain-lain gitu ya. Kemudian nih orang hebat, jago, naik, dia direkrut Danantara. Jadi setelah matang di PLN, next karirnya adalah bukan direksi PLN terus kemudian komisaris. Setelah itu Danantara jadi pengurus. Pasti orang respect dan ngerti soal masalah teknis ketenaga listrikan. Ini kan masalahnya kan rusak semua nih. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah 1, mengobati, 2, meninggalkan, 3, menganggap tidak. Jadi kayak ya udah kerjaan gitu kan. Nah masalahnya menganggap tidak ada ini konsekuensinya kalau ada pengaruh ke hubungan industrial, nanti baru kita berteriak belakangan. Saya sih secara pribadi nggak mau begitu. Jadi konsolidasi dan juga awareness yang diciptakan dari awal ini bagus.
Jangan sampai nanti udah konsolidasi dan antara gimana, baru kemudian SP BUMN konsolidasi rapat dadakan dan yang lain, tapi nggak mengawal sejak awal proses. Nah, itu saja mungkin Mas Andi. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Tepuk tangan untuk Mas sekali lagi. Iya, Bapak-bapak, Ibu, mohon maaf karena waktu juga yang memisahkan.